sebuah komitmen nyata yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional Indonesia Merdeka dari Rokok dan Vape secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, dan menjadikan setiap langkah kita sebagai amal saleh yang bermanfaat bagi umat. Billahi taufiq wal hidayah. Amin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Randa Ibu Fahimah Askar atas sambutan dan arahannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi penguatan bagi kita semua dalam mendukung upaya menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan terbebas dari bahaya rokok serta vape. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi utama, panitia akan membagikan form survei perokok. Kami mengharapkan kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi survei tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak perlu khawatir karena survei ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kondisi dan kebiasaan terkait penggunaan rokok. Tautan survei akan dibagikan oleh panitia melalui chat Zoom kepada Bapak atau Ibu peserta. Kami persilakan untuk mengisi formulir tersebut. Kami persilakan kepada panitia untuk surveinya. Sambil mengisi survei, saya mau pantun terlebih dahulu biar nggak tegang nih pagi hari ini. Silahkan. Ya, minta cakep nih ya, Ibu, Bapak Ibu. Burung nuri hingga pindah. Kalau mau umur yang yuk kita rokok dari anak ini untuk dulu. Novita tuh tinggal di sini. Rokok buatlah paru-paru kita rawat baik dengan sehat. Oke. Silakan survei rokoknya bisa dibagikan di kolom chat. Oh baik. Mohon maaf Bapak Ibu untuk form survei nanti kemungkinan akan di rangkaian selanjutnya ya dari panitia baru dapat informasi. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita telah sampai pada acara inti yaitu pemaparan materi dengan tema adiksi pada rokok dan vape serta upaya penanggulangannya. Rokok dan vape seringkali dipandang sebagai pilihan gaya hidup atau kebiasaan pribadi. Namun, di balik penggunaannya terdapat persoalan adiksi, nikotin, dan berbagai risiko kesehatan yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Berdasarkan materi yang akan dibahas, kita akan melihat bagaimana nikotin bekerja di dalam tubuh, bagaimana rokok maupun vape dapat memberikan dampak terhadap berbagai organ, serta apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk membantu seseorang berhenti merokok. Untuk membahas hal tersebut, kita telah menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sangat relevan di bidang pulmonologi dan kesehatan respirasi. Mohon panitia untuk menampilkan CV narasumber. Untuk narasumber sudah hadir di dalam ruang Zoom. Assalamualaikum, sudah hadir dok. Oh baik, terima kasih Dr. Mirsa. Kita tampilkan CV narasumbernya. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Mirshamrati Wiratmoko, spesialis paru FCCP FA PSR. Beliau merupakan seorang pulmonologis atau dokter spesialis paru. Dalam riwayat profesionalnya, beliau memiliki pengalaman akademik dan klinis yang luas di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi.
Saat ini beliau tercatat sebagai Head of Department Pulmonology and Respiratory Medicine, Faculty of Health and Medicine, University of Muhammadiyah, Jakarta, serta memiliki pengalaman dalam berbagai kegiatan akademik dan klinis, termasuk sebagai Head of National Competency Examination for Medical Students dan Head of TB Dose Program di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, European Respiratory Society, American College of Chest Physicians, serta Asian Pacific Society of Respirology. Dalam bidang ilmiah, beliau juga memiliki pengalaman sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan ilmiah, termasuk materi mengenai dampak rokok elektrik terhadap sistem pernafasan. Beliau juga memiliki pengalaman melakukan presentasi ilmiah mengenai program berhenti merokok, penggunaan varicalin dalam smoking cessation, serta penelitian mengenai kadar karbon monoksida pada pengguna vaporizer. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah sekilas profil narasumber kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan hangat dan meriah Dr. Mirsyam Ratri Wiratmoko, spesialis paru FCCP FAPSR. Kepada Dr. Mirsyam kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilakan, Dokter. Baik, terima kasih dok. Untuk slide bisa ditampilkan dok. Untuk slide-nya sudah disampaikan ke panitia, bisa ditampilkan dok. Baik dok, sebentar. Afwan dok, hostnya terpental, lagi berusaha masuk lagi. Bentar ya dok, ditunggu. Apa saya coba dari saya untuk ini ya, untuk screen-nya? Oh, udah. Bisa di full screen kan dok? Oke, baik, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Mirsyam Ratri Wiratmoko, spesialis paru, salah satu staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan untuk dapat mengisi webinar nasional Merdeka ya. Webinar nasional dari Pengurus Besar Wanita Aliyat. Saya diminta untuk bisa berbagi saya bukan ngajar hari ini, tapi hanya berbagi sharing aja mengenai adiksi rokok dan vape serta penanggulangan. Karena memang kita tahu bahwa semakin ke sini pengguna rokok itu semakin banyak, bahkan menurut saya lebih banyak lagi. Dan tidak sedikit kaum perempuan juga sekarang sudah mulai menggunakan vape dengan tanpa malu di tempat umum, ya. Dan banyaknya mereka menganggap bahwa penggunaan vape itu relatif lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Maka tujuan saya pada pembelajaran kali ini semoga bisa memberikan wawasan mengetahui apakah vape memang benar lebih aman atau ternyata malah lebih bahaya. Ya, kita mulai ya. Saya lanjutin, silakan.
Ya, jadi ini data yang saya dapatkan dari Sindonis dan Okezon.com ya. Ini ada dua data yang menyatakan bahwa ternyata Indonesia itu menempati posisi pertama ya, untuk perokok di dunia ya. Kita lihat 70,9% itu perokok ya. Kemudian kita lihat juga di Okezon jumlahnya telah di dunia sekarang 70,2 juta orang itu perokok di Indonesia. Indonesia menempati yang ketiga perokok di Indonesia. Lalu kedengaran nggak soalnya? Dan ini datanya sebenarnya adalah masih rokok yang sifatnya rokok konvensional. Tapi kalau dengan sekarang adanya rokok elektrik, ya mungkin data itu akan lebih banyak lagi ya, karena ternyata pengguna rokok elektrik lebih banyak dibanding rokok konvensional. Nah, kita lihat di sini bahwa rokok pengguna rokok dewasa sebanyak 33,5% ya, itu tertinggi dengan usia rentang usia di 25 sampai 44 ya. Yang ini cocok sekali dengan kondisi kaum muda ya, muda bekerja dan cukup mapan, itu mereka boleh menggunakan rokok untuk kehidupan sendiri. Next. Ya. Nah, mulai merokoknya rata-rata mereka di usia 15 sampai 19 tahun. Itu kira-kira di usia SMP akhir menuju SMA awal ya. Itu mulai merokok sebanyak 52,1% terbanyak di Indonesia, mulai di usia 15 sampai 19 tahun. Next. Nah, sedangkan untuk rokok elektrik itu kita lihat bahwa peningkatannya tinggi sekali sampai 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir ya, dari 2011 sampai 2021 penggunaan rokok elektrik di Indonesia dengan usia lebih dari 15 tahun itu meningkat sebanyak 10 kalinya dibanding tahun 2011 ya. Di sini menunjukkan bahwa perkembangan rokok elektrik memang sudah sangat luar biasa di Indonesia. Next. Nah, di sini kita lihat ya, di saat negara-negara lain itu mulai turun angka pengguna rokoknya, kontradiksi sekali dengan Indonesia yang ternyata malah makin meningkat penggunaan rokok elektriknya. Menjadi kurang lebih sekitar 37,6% di atas India dan Rusia. Nah, memang tertinggi itu adalah masih dipegang oleh laki-laki ya, 71,4% pria di Indonesia adalah perokok dan merupakan yang tertinggi di Indonesia dunia data WHO tahun 2020. Nah, ini kita lihat juga di sini ya, kalau disimpulkan ke tadi bahwa 70,2 juta orang dewasa menggunakan produk tembakau, ya peningkatan rokok elektrik meningkat selama 10 kali lipat dari tahun 2011 sampai tahun 2021, ya di secara global kita nomor 2 rokok di secara global, ya kemudian rokok yang kematian terbesar nomor 2 di Indonesia, ya anak-anak sudah mulai remaja sudah mulai merokok di usia pada 15 tahun sudah mulai, dan banyak anak-anak yang terpajang asap rokok di dalam ruangan maupun di tempat umum bahkan di sekolah ya. 71% rokok remaja mulai merokok batangan dan 60,6% rokok remaja tidak dicegah ketika membeli rokok. Next. Nah, ini adalah perubahan zaman yang kita mulai saat ini ya, gitu. Dahulu kita kenal bahwa rokok hanya sebuah batang yang memiliki tembakau gitu ya, yang dibakar, yang memiliki kategori rokok kretek, rokok putih, cerutu, dan rokok kunyah yang menghasilkan sebuah asap dan gas. Nah, saat ini produk nikotin yang terbaru itu sifatnya rokok elektrik atau kita kenal dengan vape. Ada juga yang pot system atau heat on tobacco, yaitu dipanaskan tobacco. Itu memanaskan liquid yang menghasilkan uap atau aerosol. Ini yang membedakan antara rokok tembakau yang menghasilkan asap ya, sedangkan rokok elektrik itu menghasilkan uap. Itu perbedaan satu perbedaannya sama. Itu. Next. Nah, apa yang terjadi ketika seorang mulai merokok ya? Jadi ketika seorang mulai merokok, itu kurang lebih cuma sekitar 4 detik itu sampai ke otak nikotin ini. Jadi hisapan pertama itu masuk paru-paru, kemudian nikotin tembus ke otak itu hanya kurang lebih sekitar 4 detik, ditangkap oleh reseptor nikotinic acetylcholine reseptor subtype alpha-4 beta-2. Next. Nah, ketika dia merokok nikotin masuk ke otak, maka otak yang menerima nikotin reseptor alpha-4 beta-2, dia akan melepaskan dopamin. Nah, dopamin adalah suatu zat yang dilepaskan oleh reseptor tersebut yang dapat memberikan rasa nyaman kepada pasien, memberikan rasa nyaman, rasa senang, rasa bahagia, sehingga dapat menghasilkan kehidupan sehari-hari yang lebih enak ya. Kemudian setelah berapa lama tidak merokok, zat dopamin di dalam otaknya berkurang. Kemudian ketika zat dopamin ini berkurang, akan timbul rasa kehilangan rasa nyaman. Ya, jadi mulai marah-marah, mulai nggak bisa konsentrasi, mulai agak lama berpikir, maka itu menandakan bahwa yang bersangkutan butuh nikotin. Nah, ketika yang bersangkutan merokok lagi,
nikotinnya kembali ke dalam otak, ditangkap lagi alfa beta 2 dan muter aja seperti itu. Jadi siklus ini tidak pernah berhenti pada setiap orang yang merokok. Next. Nah, kalau kita bicara dengan rokok konvensional, itu ada asap yang selama ini kita kenal. Asap itu ada dua. Yang pertama, asap utama yang kita kenal sebagai main smoke. Yang kedua ada side smoke ya, atau samping. Ya, atau samping itu yang terdiri ada tar, ada nikotin, ada zat namanya karbon monoksida. Nah, asap samping ini yang banyak dihirup atau ditangkap oleh rokok-rokok pasif di sekitar si rokok ini. Next. Ya, kita kenal tadi ada sebenarnya ada banyak zat bahaya di dalam rokok, tapi kita simpulkan hanya 3 bagian yang paling berbahaya pada rokok itu. Yang pertama adalah nikotin. Ya, nikotin itu dapat membuat seseorang itu tidak bisa berhenti merokok. Ya, salah satunya yang kita sebut adiksi nikotin. Gitu. Yang kedua itu adalah karbon monoksida. Ya, karbon monoksida adalah sebuah zat atau gas yang dihasilkan oleh pembakaran asap. Itu dapat menyebabkan kekurangannya oksigen dalam darah ya. Jadi kalau kita kenal dalam darah itu ada yang namanya ikatan hemoglobin dengan oksigen. Nah, itu bisa jadi bertukar dengan hemoglobin CO. Jadi HbO2 bisa berganti menjadi HbCO. Sehingga kadar oksigen dalam darahnya kurang meninggikan kadar karbon monoksida. Gitu. Yang ketiga adalah tar. Tar ini adalah suatu zat partikel yang dalam rokok ini berfungsi bersifat karsinogenik. Jadi dia yang bisa bersifat karsinogenik yang dapat memulai risiko terjadi sebuah proses kanker. Ya, tumor ganas. Gitu. Next. Nah, tadi saya bilang udah banyak yang banyak zat-zat itu, cuman kurang lebih daripada zat segini banyaknya ya, 60 zat karsinogenik penyebab kanker, yang utama adalah tar. Next. Nah, kalau pada kandungan rokok elektrik ya, selain itu kita juga ada nikotin ya sebagai untuk tingkat kecanduan itu ada formalin ya. Bapak Ibu kenal sebagai pengawet maya ya. Ada juga partikel-partikel logam, ada atrolin, ada silika, ada juga asetabeit yang termasuk di dalam rokok elektrik ini. Next. Nah, ini sebenarnya perdebatan rokok elektrik ini. Jadi ada yang bilang saat awal dibilang untuk terapi berhenti merokok, ternyata juga tidak. Karena awalnya rokok elektrik ini tidak mengandung nikotin. Tapi dalam perjalanan kasus ada sampai saat ini, ternyata juga terdapat nikotin dalam rokok elektrik tersebut ya. Jadi ada berbagai macam istilah, berbagai jenis produk, ada macam-macam klaimnya mereka. Next. Nah, rokok elektrik itu ya hasil tembakau berbentuk cair padat atau lainnya berasal dari pengolahan daun tembakau. Dibuat dengan cara ekstraksi sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu. Ya, nama ini kita kenal mungkin kenal dengan electronic cigarette atau kita kenal dengan e-cigarette atau kita kenal juga dengan e-stick atau electro smoke ya. Juga ada sekarang yang menggunakan vape atau vapor, ada juga menggunakan nama electronic nicotine delivery system atau ENDS. Next. Nah, ya, jadi dia sebenarnya ada zat tembakau nikotin ya di dalam elektrik ini, kemudian dia dipanaskan sifatnya, kemudian dipanaskan, dihirup, tetap juga menghasilkan uap ya, bukan asap. Gitu. Dan uap itu yang juga bisa diterima oleh para perokok pasif di sebelah orang-orang yang merokok aktif itu. Next. Mulai di Indonesia itu kurang lebih 2010 ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat yang bentuknya masih besar-besar itu. Jadi yang rokok elektrik masih besar-besar yang masih diisi dengan cartridge itu ya. Kemudian dengan berkembangnya zaman, dia bisa berubah menjadi yang sifatnya kecil-kecil. Gitu. Ada sekarang yang modelnya kecil-kecil yang tinggal diganti. Ujungnya itu tinggal diganti ya. Meningkat sebanyak 10 kali lipat tadi kita bahas dari 2011 sampai 2021. Yang terbesar adalah di Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Jakarta. Next. Nah, ini di mana-mana ya. Jadi yang terbanyak rokok elektrik ya ada di Kanada, Polandia, Amerika, Meksiko, juga Indonesia juga termasuk yang tertinggi yang menggunakan rokok elektrik di dunia ini. Next. Nah, jadi awalnya memang dibuat bukan dibuat, tapi ditengarai sebagai salah satu terapi berhenti merokok, tapi ternyata WHO juga tidak merekomendasi bahwa rokok elektrik ini dibuat sebagai terapi berhenti merokok ya. Karena sampai sekarang pun FDA tidak mengapprove rokok elektrik ini dibuat sebagai terapi berhenti merokok karena mengandung bahan-bahan kimia beracun yang bisa masuk ke dalam tubuh. Next.
Ini ada beberapa generasi ya Bapak Ibu ya tentang rokok elektrik kalau kita lihat ya. Yang elektronik yang generasi pertama sampai generasi keempat yang terbaru yang model pop yang terbaru. Next. Nah, yang terbaru, yang salah satu juga ada yang sifatnya. Jadi ada yang sifatnya HNB ya, jadi hanya dipanaskan, tapi tidak dibakar ya. Dia penggunaannya sudah mulai dari tahun 2015 sampai 2017. Ya, penggunaannya utama biasanya di Jepang, di Italia, Inggris, Korea Selatan, dan Amerika. Next. Nah, sifatnya sama ya, dia dimasukkan, kemudian dipanaskan, ya dipanaskan, kemudian dia dihisap nikotin dan lain-lain. Next. Jika salah satu metode-metode cara penggunaan autoelektrik-nya. Next. Nah, apa yang membedakan antara heat not burn dengan rokok konvensional ya? Kalau kita lihat di sini hampir sama. Jadi nggak ada bedanya. Kalau nikotinnya juga hampir sama, 301 dengan 361. Memang suhu lebih ringan, lebih rendah dibanding rokok konvensional. Karena kan rokok konvensional dibakar ya. Tapi kalau kita lihat yang volatile organic compound, karbon monoksida, karbon dioksida, nitric oxide, dan pH-nya pun juga matematik ada juga. Jadi kalau dibilang mana lebih berbahaya, hampir sama menurut saya heat not burn atau rokok konvensional. Next. Nah, ini juga membedakan antara rokok heat not burn dan rokok elektronik ya. Di sini dua-duanya sama-sama ada nikotin ya. Jadi resiko yang terjadi akibat nikotin juga bisa terjadi. Kemudian mekanismenya juga yang satu dibakar, yang satu dipanaskan, yang satu menggunakan baterai. Gitu ya. Next. Nah, berarti sama-sama mengandung nikotin ya. Sama-sama mengandung bahan yang sifatnya karsinogenik yaitu tar. Sama-sama juga mengandung bahan yang sifatnya toksik. Dan sama-sama bikin adiksi dan berbahaya untuk kesehatan. Nah, saya akan membahas mengenai efek yang terjadi pada tubuh setelah penggunaan beberapa hal yang terdapat dalam rokok. Yang pertama nikotin. Jadi pada nikotin itu dampak yang paling utama adalah adiksi atau ketagihan. Jadi kita kenal dengan nikotin addiction, ya kemudian ya terjadi gangguan pembuluh darah. Itu akan menjadi penyempitan pembuluh darah pada penggunaan nikotin di dalam tubuh. Next. Karbon monoksida, yaitu dia akan membuat sifatnya toksik, dia akan meningkat hemoglobin darah untuk meningkatkan oksigen di dalam darahnya itu. Nah, penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan bahwa pada perokok aktif itu memiliki kadar karbon monoksida itu 22 ppm. Sedangkan pada orang normal itu sekitar 5,83 ppm. Next. Nah, dampak dari merokok itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga orang di sekitarnya atau lingkungannya juga berdampak juga. Next. Nah, banyak penyebab kematian, terutama di Amerika Serikat. 3 penyebab kematian terbesar di Amerika terjadi karena rokok. Yang pertama adalah kanker paru, yang kedua adalah penyakit jantung iskemik, yang ketiga adalah PPOK. Ya. Jadi 2 dari 3 penyebab kematian tertinggi di Amerika Serikat itu berasal dari organ paru, organ yang langsung berdampak akibat konsumsi rokok. Next. Nah, ini pada tahun 2010 proporsi penyakit tembakau di Indonesia yang pertama terdiri dari tumor paru, tumor mulut, PPOK, stroke, dan penyakit jantung koroner. Nah, kanker kita lihat bukan cuma di paru ya, jadi bisa kanker mulut, kanker laring, oro, hipofaring, esofagus, lambung, pankreas, usus, ginjal, kandung kemih, testis, serviks, dan leukemia. Nah, bahan-bahannya yang bersifat karsinogenik tadi saya bahas di awal, itu tar yang dapat menginduksi terjadinya sel kanker, ya, yang dapat membuat sel yang berubah, sel yang normal akan berubah sifat menjadi sel yang sifatnya karsinogenik atau jadi kanker. Next. Ini contoh gambar-gambar kanker pita suara dan kanker mulut ya Bapak Ibu ya. Next. Ini juga pada efek rokok pada jantung yang pertama karena nikotin ya. Dia akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menjadi penyebab utama terjadinya plak pada arteri jantung. Penyebab utama, faktor risiko utama terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke akan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner 2-4 kalinya dibanding orang yang tidak perokok. Next. Stroke juga dapat berisiko terjadinya 2-4 kali pada perokok dibandingkan yang bukan perokok. Next.
Ini juga ada masalah juga di lambung, jika selembut finalnya. Itu akan menghambat sekresi bikarbonat, menurunkan tekanan esofageal, menghambat kerja obat pada sistem saluran cerna, dan juga meningkatkan resiko lupus peptikum. Next. Nah, pada laki-laki dapat terjadi gangguan disfungsi ereksi, atau kita kenal sebagai impotensi ya, karena komponen yang radikal asap rokok itu akan menghambat pelebaran pembuluh darah, sama terjadi spasma akut, terjadi pelebaran vena dan gangguan kerja katup karena nikotina tersebut. Next. Pada kehamilan, kita lihat juga terjadi masalah ya, peningkatan risiko infertilitas komando pada perempuan, peningkatan risiko menopause dini, kemudian kalau pasiennya sedang hamil, ketika lahir juga dapat mendapatkan risiko berat badan lahir rendah, dan peningkatan risiko kanker cervix dan infeksi panggul. Nah, pada kulit terjadi dermatitis kontak, urtikaria, terbentuknya jaringan parut, dia juga mendekatkan risiko kanker kulit ya. Next. Nah, pada masalah kesehatan paru, kepada setiap orang yang perokok pasti akan terjadi gangguan silia saluran napas, yaitu sifat bersihan pada saluran napas. Dia bisa mengurangi sampai 50% hanya dengan 2 kali 3 kali disapan asap rokok ya. Keluhannya paling sering adalah batuk-batuk dan produksi dahak yang berlebihan. Nah, beberapa penyakit yang paling sering terjadi pada efek dari akibat rokok itu pada paru adalah, satu adalah TBC, dia akan meningkatkan risiko sampai 10 kali tekanannya tinggi dibanding pada rokok. Next. Kemudian penyakit selanjutnya, next, PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronik. Sebelumnya dulu Mbak, terjadi penyempitan saluran napas yang dapat menyebabkan gejala sesak napas, batuk kronik, dan aktivitas terbatas ya. Nah, kasus PPOK ini dapat terlihat ya, kalau dalam penelitian ini terjadi peningkatan PPOK baik yang mild, severe, atau moderate pada orang yang continuous smoker dibandingkan orang yang tidak merokok. Next. Ini juga kasus bronkitis kronik ya, batuk-batuk, infeksi saluran napas yang sifatnya kronik meningkat sebanyak 42% pada perokok aktif. Next. Ini kasus PPOK terjadi di Rumah Sakit Persahabatan ya, makin lama makin banyak kasus PPOK karena efek rokok yang semakin banyak. Next. Ini juga kanker paru ya. Kanker paru adalah kanker penyebab kematian pertama di Amerika ya. Itu 87% kanker paru berhubungan dengan pajangan rokok. Nah, kanker paru ini kalau memang terjadi itu biasanya terjadi langsung pada stadium 4, 3 atau 4. Karena pasien ketika datang ke seorang dokter karena ada keluhan batuk atau sesak atau batuk darah, ternyata setelah dia mengalami kanker paru, biasanya stadiumnya stadium lanjut. Karena jarang sekali, mungkin hampir tidak pernah ditemukan kasus kanker paru pada stadium awal dengan gejala pada pasien perokok. Biasanya memang sudah langsung stadium 3 atau 4. Next. Nah, ini juga meningkatnya, semakin banyak batang rokok, maka juga akan semakin meningkatnya risiko kanker paru. Next. Data di Rumah Sakit Persahabatan menunjukkan bahwa 43% perempuan dan 83% laki-laki pasien kanker paru adalah perokok. Next. Asma juga bisa terjadi pada perokok dengan risiko 1,3 kali lebih besar. Kemudian orang ibu hamil yang merokok akan memiliki risiko kecenderungan anak nanti menderita asma pada saat lahir. Next. Merokok juga dapat menyebabkan penurunan fungsi paru, ya, dengan bertambahnya usia dan perokok akan lebih menurunkan fungsi paru dibandingkan orang yang tidak merokok ataupun sudah berhenti merokok. Next. Nah, bagaimana efek rokok terhadap lingkungan? Yang pasti ada efek yang terjadi dengan orang yang menghisap asap rokok atau side stream smoke atau mainstream smoke ya. Jadi ada yang kita kenal sebagai perokok pasif. Ada perokok pasif perokok tangan kedua, ada juga perokok tangan ketiga. Ya, kalau perokok tangan kedua itu adalah orang yang menghisap secara aktif asap yang dikeluarkan oleh perokok, sedangkan kalau perokok tangan ketiga, orang itu tidak langsung menghisap asap secara langsung, tapi dia menghisap sisa-sisa partikel-partikel yang menempel di baju, di tas atau di tangan yang melewati oleh orang yang perokok itu. Next. Di sini ada penelitian di Rumah Sakit Persahabatan
ibu-ibu rumah tangga di Jakarta Timur pada tahun 2014 dengan suaminya yang perokok, itu kadar nikotin urin itu meningkat kurang lebih 44,4 nanogram per mililiter dibandingkan ibu-ibu yang suaminya tidak perokok. Ya, next. Ini juga anak-anak, kita cek juga kadar nikotin urinnya pada anak-anak di Jakarta Timur dengan orang tua yang perokok dibandingkan pada anak-anak yang orang tua yang tidak merokok. Ya. Jadi ternyata dibukti bahwa nikotin juga masuk gitu, ke dalam istri dan anak, walaupun hanya suaminya yang merokok. Next. Nah ini pada anak-anak, pajaran asap rokok dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan bawah ya. Tadi resiko terjadinya asma, kemudian gangguan fungsi paru, gangguan telinga bagian tengah, kematian mendadak ya. Kalau pada dewasa tadi nomor 1 adalah kanker paru. Next. Pada ibu hamil ya ibu melahirkan ya dengan pajanan rokok ya perokok aktif pada ibu hamil, ternyata penelitiannya menunjukkan bahwa angka berat badan bayi lahirnya lebih ringan dibandingkan perokok pasif ataupun tidak merokok. Next. Ada juga panjang bayi yang lebih pendek ketika lahir dibandingkan perokok pasif dan orang yang tidak merokok. Next. Nah, pada asap rokok yang sifatnya lama, yang terus-menerus dihisap dalam jangka waktu lama, akan meningkatkan risiko infeksi saluran napas atau infeksi paru, menurunkan fungsi paru, dan menginduksi terjadinya asma ataupun PPOK. Nah, anak-anak yang orang tuanya merokok dalam lingkungan rumah memiliki risiko timbulnya asma dan gangguan pernapasan di kemudian hari. Next. Pada penelitian pada anak Jawa Timur tahun 2014 ya, pajanan rokok lingkungan berhubungan dengan batuk dan infeksi saluran nafas dalam 12 bulan terakhir serta serangan asma. Dan gejala batuk lebih dari 3 episode dalam 1 tahun ditemukan pada 50% anak yang terpajan, lebih dari 10 batang rokok per hari, dan 14,3% anak yang terpajan 1-10 batang rokok per hari. Ya. Jadi semakin banyak anak itu terpajan batang rokok, maka gejala batuk itu juga akan makin banyak ditemukan dibandingkan dengan pajanan batang rokok yang tidak terlalu banyak. Next. Ini juga di sini meningkatkan bahwa 5 kali risiko terjadinya tuberkulosis pada orang yang merokok dibandingkan orang yang tidak merokok. Next. Nah, sedangkan pada rokok elektrik apa yang terjadi? Dia bisa juga terjadi serangan jantung, bisa juga terjadi namanya EVALI, bisa juga terjadi risiko kanker juga bisa, tekanan darah tinggi dan juga stroke. Next. Nah, ini yang bisa terjadi apabila terjadi rokok elektrik ini pada sistem pencernaan, terjadi kolitis ulceratif, nekrotasik interkolitis, pada sistem saraf terjadi sakit kepala, gangguan memori, pada sistem hemostatis terjadi induksi stres oksidatif, akan berisiko terjadi trombosis, pada imunitas akan menurunkan sistem imun, akan mudah menjadi infeksi dan terjadi aktivasi proinflamasi. Ya, sifat karsinogenik dapat menyebabkan timbulnya kanker keganasan, terutama kanker paru, mulut dan tenggorokan. Next. Nah ini faktanya utama ya. Jadi pada rokok elektrik itu bisa terjadi iritasi di saluran pernapasan, Bapak Ibu. Kemudian dapat meningkatkan gejala pernapasan, batuk, sesak, dan nyeri dada. Dan juga jadi meningkatkan risiko bronkitis, meningkatkan risiko asma, meningkatkan risiko penyakit bronkiolitis obstruksi, dan meningkatkan risiko infeksi paru, lalu kita kenal sebagai pneumonia. Next. Nah ini penelitian terhadap 71 subjek laki-laki, 34 menggunakan rokok elektrik, dan 37 menggunakan bukan rokok elektrik. Kadar kotilin urin yang e-cigaretnya juga tinggi ya, kurang lebih 276,1, yang konvensional sekitar 223 ya. Jadi arti kata memang e-cigaret lebih tinggi dibandingkan dengan rokok konvensional, apalagi dengan rokok yang bukan perokok ya. Nah, 76,45% laki-laki menggunakan e-cigaret memiliki ketergantungan nikotin. Next. Tahun 2018 ada beberapa penelitian konsensus yang mereview dari berbagai hal. Intinya menegaskan bahwa penggunaan rokok elektrik menyebabkan risiko kesehatan. Ya. Rokok elektrik dapat mengandung atau mengimisikan sejumlah bahan berpotensi berbahaya. Ya.
menyebabkan penyakit paru, yang juga terutama akut lung injury, PPOK, asma, dan kanker paru. EVALI, ya, tadi kita kenal dengan EVALI, ya, Severe Affecting Associated Lung Injury, ya, jadi gangguan paru terjadi akibat kerusakan paru berat, ya, menggunakan berkaitan dengan penggunaan rokok elektrik ini dihasilkan oleh pajan rokok elektrik yang mengandung partikulat meter, ya. Jadi partikel-partikel kecil pada rokok elektrik yang menyebabkan EVALI. Next, di berikutnya ada gambar foto ronsen CT scan, ya, gambar EVALI, ya, itu telah injury berat, ya, akibat dari rokok elektrik ini. Next. Nah, problemnya adalah setiap orang yang ingin berhenti merokok, problemnya adalah sulit ditunaikan. Sebenarnya ada 70% perokok itu ingin berhenti merokok, cuman susah karena komitmennya itu. Jadi hanya 5% yang punya komitmen sendiri. Karena ada beberapa faktor yang sulit untuk lepas, itu ada beberapa faktor biologis, faktor fisiologi, dan juga psikologi, dengan faktor lingkungan. Next. Ya, masalahnya pertama adalah di adiksi nikotin ini, ketergantungan nikotin ini yang membuat seorang berat untuk berhenti merokok, karena memang kita bahas di awal tadi, zat dopamin yang dihasilkan dari reseptor alfa 4 beta 2 itu yang membuat orang ketergantungan dengan nikotin. Nah, dia menghasilkan zat-zat yang dapat membuat kegiatan seharian itu menjadi lebih enak, lebih nyaman, ya. Maka ketika terjadi kita putus nikotin atau withdrawal effect yang terjadi itu berat pasiennya. So, next. Ya, jadi yang berat buat mereka itu karena sudah terjadi kebiasaan orang yang merokok, bangun tidur merokok, habis makan merokok, nongkrong jam 5 sore merokok. Jadi karena udah suatu kebiasaan atau habit, ya, kebiasaan harian itu, mereka sulit itu untuk menghilangkan itu karena udah suatu yang dilakukan berkali-kali selama bertahun-tahun itu yang sulit untuk dari faktor psikologinya pasien itu. Next. Nah, itu kan dari faktor lingkungan. Teman-teman kadangnya juga masih merokok. Jadi banyak pasien-pasien saya yang udah berhenti merokok akhirnya kambuh lagi merokok karena ya lingkungan atau tempat kerja, lingkungan rumah atau apa juga masih merokok. Jadi memang dibutuhkan sebuah kerjasama dari semua orang untuk membantu untuk bisa kita berhenti merokok ini. Next. Nah, apa yang terjadi kalau orang berhenti merokok, ya? Dalam 20 menit pertama dia berhenti merokok, tekanan darah akan membaik, denyut jantung akan membaik, 12 jam kandungan monoksida darah akan kembali menjadi normal, 48 jam nikotin tereliminasi, bahkan sampai 15 tahun berhenti merokok, risiko serangan jantung dan stroke turun ketika yang sama pada yang bukan perokok. Next. Nah, bagaimana strategi berhenti merokok yang bisa kita gunakan untuk kita sarankan pada orang yang merokok? Next. Ya, jadi yang pertama langkah nyatanya adalah tentukan alasan berhentinya apa. Jadi misalnya apa? Masalah kesehatan. Kalau masalah ekonomi sih kayaknya nggak pernah pasien bilang ekonomi berarti alasan berhenti merokok. Mereka lebih pilih nggak makan dibanding merokok soalnya. Jadi tentukan alasan berhentinya apa. Biasanya paling utama sih kesehatan dan keluarga, ya. Kemudian tentukan tanggal mulai dia mau berhenti. Kemudian hindari pemicu kebiasaannya. Cari dukungan dari keluarga dan teman. Alihkan dengan aktivitas sehat, ya, seperti olahraga atau membaca, atau apa. Konsultasikan juga ke tenaga kesehatan jika diperlukan. Next. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan, bagaimana cara berhenti. 7 tipsnya. Yang pertama adalah motivasi yang timbul dari dari seorang yang merokok sendiri, ya, bagaimana support apa dia ingin berhenti merokok. Yang kedua adalah berhenti total, kan? Jadi atau mengurangi pengurangan. Ya jujur aja untuk berhenti total itu agak sulit, ya, karena kebiasaan ketergantungan nikotin, maka berhenti total itu agak sulit. Jadi biasanya strategi yang digunakan adalah mengurangi jumlah rokok yang dihisap per hari dan dikurangi secara bertahap, tetapi dengan target terakhir adalah berhenti merokok. Jadi bukan berkurang, tapi targetnya adalah berhenti merokok. Kemudian yang ketiga, next. Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok, ya. Kemudian tahan dengan Anda dengan menunda merokok, ya. Jadi salah satu kunci adalah bagaimana menahan diri untuk bisa tidak merokok. Next. Ya, kemudian minta dukungan dari kerabat dan keluarga,
ya untuk bagaimana berhenti merokok itu. Next. Yang terakhir, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan bagaimana cara berhenti merokok. Tim dokter sudah memiliki ada beberapa cara untuk berhenti merokok, bisa dengan menggunakan obat atau sifatnya farmakologis atau dengan non farmakologis untuk berhenti merokok itu. Next. Sebenarnya merokok jenis apapun tidak baik untuk kesehatan, ya karena dapat menimbulkan adiksi dan berbagai masalah kesehatan hampir seluruh organ. Dapat menimbulkan dampak kesehatan baik bagi perokok tersebut ataupun orang lain. Ya, pola hidup tidak merokok dan berhenti merokok harus dilakukan untuk mencegah terjadi dampak kesehatan. Rokok elektrik terbukti berbahaya, jadi bukan sebagai terapi untuk berhenti merokok, juga dapat menimbulkan jadinya masalah kesehatan pada jantung, pembuluh darah, risiko kanker. Rokok itu juga terbukti meningkatkan risiko berbagai penyakit paru seperti asma dan PPOK, pneumonia. Kemudian studi di luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa rokok elektronik memiliki suatu ketagihan atau adiksi. Studi dan laporan kasus dampak rokok elektrik pada paru sudah terdapat di Indonesia dan rokok elektrik tidak memenuhi syarat sebagai alat bantu berhenti merokok. Next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Mirsyam atas pemaparan materi yang sangat informatif dan membuka wawasan kita mengenai adiksi pada rokok dan vape serta berbagai upaya penanggulangannya. Beri tepuk dulu ya. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Ayo Bapak Ibu buka kameranya. Buka ini juga apa namanya suaranya. Sangat menarik sekali nih materinya. Ini jarang sekali nih dok materi yang penggunaan rokok ataupun vape berada di seminar kesehatan. Ayo 1, 2, 3 beri dia W, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Oh, Wow. wow. Tepuk tangannya. Oke, ini di chat Zoom ada yang bertanya, dok, apa mau langsung on cam dulu atau langsung pertanyaannya disampaikan sebelum saya bacakan yang ada di chat Zoom? Pertanyaan aja langsung. Pertanyaan langsung ya. Oke, saya bacakan ya dok. Ini ada pertanyaan ada di chat Zoom. Yang pertama dulu. Dari Veronica. Dok, mengapa seseorang dapat merasakan lebih fokus, rileks, atau bahagia setelah merokok atau menggunakan vape, tetapi pada saat yang sama mengalami dorongan untuk menggunakannya kembali ketika kadar nikotinnya menurun? Saya bacakan lagi ya dok. Ini mau dijawab langsung atau mau saya bacakan lagi yang keduanya dok? Langsung aja, langsung. Aku udah dengar. Oke. Silakan Jadi dok. Tadi di slide awal saya sudah sampaikan bahwa orang yang dalam setiap hisapan rokok itu akan langsung sampai ke reseptor alfa-4 beta-2 di otak, reseptor nikotin ya. Setelah berikatan nikotin dengan reseptor itu akan melepaskan hormon-hormon yang sifatnya membuat perasaan nyaman. Dopamin, asetilkolin, endorfin. Ya. Itu jadi orang yang perokok atau vape itu akan merasa nyaman, pleasure. Nyaman, konsentrasi penuh. Pokoknya happy deh, dia nggak marah-marah, moodnya terjaga, seperti itu. Tapi ketika selesai merokok, kadar nikotinnya kan turun di otak tuh. Kadar nikotin turun, berarti kadar dopamin, asetilkolin, endorfin pun akan turun, maka sehingga rasa-rasa pleasure tadi hilang. Jadi muncullah rasa withdrawal syndrome namanya. Mudah sulit konsentrasi, marah-marah, pokoknya gerasa gerusu, lebih nggak konsen, pokoknya jadi suatu yang moodnya jadi berubah. Moodnya jadi berubah jadi jelek. Nah akhirnya mereka bagaimana supaya nyaman lagi ya ngerokok lagi. Jadi bagaimana rokok itu dapat membuat orang yang menjadi lebih nyaman, itu jawabannya itu karena pengaruh dari zat-zat yang sudah dilepaskan oleh reseptor alfa-4 beta-2 berupa dopamin, asetilkolin, endorfin, macam-macam. Sebetulnya kalau seperti itu efeknya bisa kayak narkoba nggak sih dok sifatnya atau berbeda doknya? Kalau yang bilang wah ini kalau misalnya ngerokok ya sama aja kayak kita menggunakan narkoba, itu bagaimana dok perbedaannya? Ya, kalau narkoba ya dia nggak masuk ke reseptor alfa-4 beta-2 ya mbak ya.
Jadi dia Oke. pasti dia lewat Ya. jalur lain gitu, bukan narkoba. Tapi kalau rokok spesifik, nikotin akan masuk ke otak dalam 4 detik pertama isapan rokok itu. Nah, setelah 4 detik sampai kontak, dia langsung beringatan dengan reseptor-reseptor alfa 4 beta 2 itu. Dan jangan lupa bahwa reseptor nikotin alfa 4 beta 2 tuh dia berkembang biak. Jadi dia bertambah dalam berjalannya waktu. Jadi 1, 2, 4, 8, dia akan bertambah. Sehingga akhirnya kebutuhan nikotinnya juga akan bertambah. Itu kenapa orang merokoknya kok makin banyak, makin banyak, makin banyak. Karena apa? Karena untuk mengisi reseptor itu dia butuh nikotin yang lebih banyak lagi. Sehingga menghasilkan efek dopamin yang lebih banyak lagi. Jadi berbeda ya dok antara yang cuma rasional dengan pecandu ya dok. Jadi ada tingkatan-tingkatannya sih. Iya. Baik, ini ada pertanyaan yang kedua nih dok. Sebentar saya bacakan. Izin bertanya dokter dari Isnawati Hutap. Jika dopamin berperan dalam proses penghargaan dan motivasi, bagaimana paradoks merasa lebih baik setelah merokok atau vape dapat dijelaskan sebagai bagian dari siklus ketergantungan? Oh ya, bukan sekedar peningkatan kebahagiaan, dan sejauh mana papasan dopamin akibat nikotin dapat menjelaskan paradoks kenikmatan sesaat. Baik, dok. Seperti itu, dok. Ya. Jadi dopamin itu akan adanya kan diriliskan oleh reseptor alfa 4 beta 2. Jadi selagi masih ada ikatan antara nikotin dan reseptor, maka dopamin akan diproduksi terus. Itu dopamin yang dari reseptor itu ya. Jadi bagaimana ya karena dopamin dan bukan cuma dopamin, dia macam-macam. Asetilkolin, endorfin, saya lupa dia ada beberapa molekul yang dilepaskan oleh reseptor itu. Cuman yang paling banyak itu adalah dopamin dan endorfin ya. Jadi memang rasa pleasure itu yang betah. Akhirnya kan lama-lama turun tuh. Jadi akhirnya dicari lagi dopamin lagi. Nah, gimana cara dapetin dopamin lagi? Itu dengan cara ngerokok lagi. Ya muter aja tuh kayak siklus yang saya bilang itu. Siklus pada saat pertamanya tidak akan pernah berhenti. Gitu. Oke, betulnya ada pertanyaan titipan nih dok. Kita sering mendengar anggapan bahwa vape dianggap lebih aman. Tadi ya dok yang sudah dijelaskan. Mungkin ini yang baru masuk kayaknya Zoom-nya. Dibandingkan dengan rokok konvensional. Sebenarnya kita harus memahami anggapan tersebut dari perspektif kesehatan. Jadi yang vape itu ya dok, dengan dibandingkan rokok konvensional. Jadi yang lebih aman adalah sepertinya katanya baru vape. Itu bagaimana dok tanggapan dokter? Iya, memang awal tadi saya bilang bahwa awalnya itu memang diciptakan untuk terapi benci merokok ya. Tapi setelah di awalnya tuh rokok elektrik itu nggak ada nikotinnya awalnya. Jadi 2000 awalnya ya dok. 2000 berapa ya saya lupa. Kalau nggak salah 2015 saya pernah penelitian nih dengan mahasiswa saya itu. Dia, tapi makin kesini makin ada karena kan kalau saya nanya rokok ya enak ya nikotinnya. Kalau ngerokok nggak pakai nikotin ya apa rasanya nggak adiksi kan lalu jatuhnya kan gitu. Ya, jadi kedikasi ini ya makin banyak dan ternyata tadi kalau dilihat ada EVALI ya. Jadi kalau tadi ada slide tentang EVALI atau tulang injury akibat isi jerat ya itu tidak ada di rokok konvensional gitu loh. Jadi kalau ditanya mana lebih berat, kalau menurut saya lebih berat rokok elektrik ya menurut saya daripada rokok konvensional menurut saya nih. Kenapa? Karena satu sekarang sudah mulai gaya hidup trendsetter sekarang. Ya, kalau lihat perempuan-perempuan usia muda, mereka nggak malu tuh mengalungin rokok elektrik dikalungin sebelah leher jadi itu nggak malu ya. Benar. Kemudian kemarin saya ada tugas ke luar kota, saya makan di sebuah tempat, mungkin 90% perempuan di sana merokok elektrik di waktu itu ruangan outdoor. Ternyata memang banyak sekali orang merokok elektrik, itu udah banyak sekali. Nah, tidak dengan rasa yang bisa ganti-ganti kan, ada rasa bisa ganti tiramisu, mangga, macam-macam. Jadi mereka dapat berbagai macam variasi-variasi baru rokok elektrik. Sedangkan gangguannya juga makin lama makin banyak. Jadi menurut saya mana lebih bahaya? Kalau pendapat pribadi saya rokok elektrik lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Kenapa rokok elektrik isinya kan bisa diganti isi macam-macam. Nah, apakah bukannya bisa juga diisi dengan narkoba gitu? Jadi menurut saya elektrik lebih berbahaya dibandingkan rokok konvensional. Ya maaf dok di rumah saya jadi mati lampu nih. Iya dok. Oke, ada satu saya tutup
kameranya dulu, Dok. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Izin bertanya, Dokter, zat nikotin apakah berbahaya bagi tubuh? Dan adakah cara lain memperoleh zat nikotin selain dengan cara merokok, Dok? Maksudnya mungkin penggantinya kali ya, Dok. Ya, nikotin itu kan suatu hal yang didapatkan dari tembakau. Ya, suka nggak suka ya berarti dari produk rokok yang penting. Nah, apakah berbahaya pada tubuh? Tadi saya katakan ada dua berbahaya dari nikotin. Yang pertama tentang ketagihan nikotinnya, itu nikotin addiction. Yang kedua mengenai risiko penyempitan pembuluh darah. Jadi nikotin akan membuat risiko terjadinya penyempitan pembuluh darah atau kalau di jantung kita kenal sebagai aterosklerosis ya, itu pada pengguna nikotin yang jangka panjang. Gitu. Jadi kalau bagaimana cara nikotin dengan cara lain ya, kalau memang dia produk dari tembakau ya bagaimana dapatnya dengan hanya dari tembakau ya. Gitu. Oke, baik, Dok. Termasuk shisha gitu juga sama ya, Dok ya? Sama Ya, seperti ya. Bahkan sisa itu lebih berat lagi tuh, karena kan dia hisapnya lebih deep ya, lebih dalam dan pembakarannya kan arangnya lebih besar ya. lebih besar Jadi ya. jadi kita juga ada penelitian waktu itu karbon monoksidanya pun paling tinggi dibandingkan rokok Oh, elektrik dan rokok konvensional. Sisa itu paling tinggi. Karena emang dia oke. kan besar ya, barang besar, kemudian pembakarannya pun juga besar itu. Dan rame-rame juga biasanya. Ya, Yes. rame-rame itu juga. Hafsah, masukin dulu ke sini. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi mumpung masih ada waktu, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada dokter di kesempatan yang bagus sekali untuk apa ya? Membandingkan antara rokok konvensional dengan vape. Ini ada narasumber yang kompeten di dalam bidangnya. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada lagi? Apakah panitia sudah cukup pertanyaannya? Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, semoga jawaban tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung sesi diskusi. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, oke ini apa nih? Oh, ada lagi dok, maaf nih dok, nih susulan nih dok. Ibu Munifah, bagaimana cara menyembuhkannya dok? Untuk yang udah kecanduan. Kan kalau narkoba itu ada ya dok, rumah sakit yang khusus nafza gitu. Kalau rokok gimana nih dok? Apakah Kalau ada juga di beberapa rumah sakit sudah memiliki layanan terapi berhenti merokok, gitu ya dok ya. Jadi ada layanan terapi berhenti merokok di beberapa rumah sakit di Jakarta ini. Jadi bisa coba. Yang pasti ada di rumah sakit Persahabatan tuh pasti ada, ya karena kan sentra pendidikannya. Cuman ini, bagaimana cara kecanduannya? Ya nomor satu tadi saya bilang bahwa ada menggunakan non farmakologis ya. Jadi mungkin sebenarnya lebih banyak arah konseling, konseling individual atau konseling kelompok, atau juga ada non hipnoterapi dong. Jadi hipnoterapi, jadi terapi hipnotis yang bisa dilakukan pada pasien pada perokok-perokok untuk bisa berhenti merokok. Atau dengan misalnya kalau terapi non farmakologis nggak berhasil, kita bisa gunakan terapi farmakologis. Yaitu ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk berhenti merokok itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut di klinik berhenti merokok itu dok. Ya. Oke, itu ditanggung BPJS gak dok? Nggak tahu saya, kayaknya sih nggak, kayaknya nggak gitu. Iya dok, sama kayak nafsu kecanduannya. Jadi siap-siap mengeluarkan uang juga ya Bapak Ibu ya. Kalau misal ada lagi nih pertanyaan titipan nih dok, apakah ada terapi kelompok pada yang usaha berhenti ngerokok? Sebenarnya saya juga bekerja di puskesmas ya, jadi kalau untuk terapi kelompok sebenarnya gimana tuh dok? Kalau pengalaman dokter, kalau di puskesmas kan ada ini kita usaha biasanya pakai konseling dong, konseling kelompok dong. Jadi kan konseling bisa sifatnya individual, ada sifatnya konseling kelompok ya. Jadi kita bisa ajukan untuk konseling kelompok pada orang-orang yang memang ingin berhenti merokok. Oke. Gitu.
Kemudian ada lagi nggak ini? Ini makin banyak ternyata dok antusiasnya. Iya, nggak apa sana. Banyak. Oke. Nih, selamat pagi. Senang sekali bisa ikut dalam webinar ini. Kami akan mengedukasi siswa di sekolah lebih percaya diri untuk, oh ya ini PPT-nya ya. Ada lagi nih pertanyaan Ibu Sakinah Media, kenapa orang yang berhenti merokok suka jatuh sakit dok tiba-tiba? Jadi kadang-kadang tiba-tiba yang dari gemuk jadi kurus dan berapa lama proses adaptasi tubuhnya? Sebenarnya sih gini, banyak penyakit-penyakit yang nongol pada saat orangnya udah berhenti merokok. Kayak PPOK, Ya. kanker paru, itu nongolnya sudah berhenti ngerokok 3 tahun loh, tapi ngerokoknya 40 tahun. Jadi sebenarnya itu kan proses waktu, Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana sebuah sel sehat menjadi sebuah sel tumor, sampai tumor stadium 4 itu kan butuh waktu. Nah mungkin kebetulan nongolnya pada saat udah berhenti. Kayak PPOK, gangguan struktur saluran napas juga sebenarnya udah dari awal. Tapi kan dia butuh waktu untuk ke seluruh saluran napas. Jadi lebih banyak orang bilang, ini gara-gara gue berhenti nih, jadi sakit nih. Nggak gitu. Sebenarnya sudah tabung sakit dari awal. Cuma tinggal ngambil sakitnya ya pas sudah berhenti gitu sih sebenarnya. Gitu. Ya, kayak bom waktu aja ya dok, Iya, tinggal menunggu. kita tinggal nunggu waktu aja kita sakitnya. Tapi banyak yang nyalahin, iya bener kata dokter ya, jangan-jangan habis ngerokok berhenti malah penyakitnya malah makin timbul. Coba ngerokok lagi gitu, padahal belum Iya. tahu ya. Iya. Karena ini juga ada yang tanya lagi dok, mana yang lebih berbahaya, rokok atau vape? Tadi udah dijawab ya. Udah. Ya, Ki, iya memang untuk rokok yang sekarang adalah vape yang elektrik yang lebih berbahaya. Mungkin ada lagi yang mau langsung bertanya? Oh iya, konseling kelompoknya teknisnya bagaimana dok? Apakah mungkin ini kayaknya yang bertanya psikolog nih, jadi agak lebih detail. Apa? Makanya gini, biasanya kita bikin gini, jadi ada pendekatan pada orang yang mau berhenti sama orang yang tidak mau berhenti, itu beda pendekatannya caranya. Jadi kalau orang yang mau berhenti kita tinggal arahkan bagaimana kita tinggal arahkan bagaimana cara dia berhenti ya. Tapi orang-orang yang belum mau berhenti itu kan beda. Kita gunakan konseling yang salah pada orang yang mau berhenti ya pasti nggak nyambung. Jadi kalau pada orang yang belum mau berhenti biasanya ada strateginya. Kalau saya suka sebenarnya agak nakut-nakutin tentang efek rokok. Jadi banyak kita ceritakan tentang bahaya rokok, tentang penyakit-penyakit yang sifatnya kronik yang nggak bisa sembuh. Itu menggugah dia jadi mau berhenti. Nah beda kalau orang yang udah mau berhenti kita tinggal arahkan nih. Kapan tanggal mau berhentinya, bagaimana cara berhentinya, kemudian langkah-langkah apa yang akan kita susun, caranya bagaimana, kemudian kontrolnya per 2 minggu, apa yang kita periksakan, kita periksakan karbon monoksidanya pada pertama, nanti kita ulang lagi di 3 bulan kemudian untuk memastikan bahwa memang dia sudah tidak merokok lagi. Jadi banyak cara untuk cuman yang jelas dipisahkan antara orang yang sudah mau berhenti sama orang yang belum mau berhenti. Itu beda perlakuan itu. Oke dok, sebenarnya ada kayak tools atau panduan gitu nggak sih dok yang buat untuk usaha berhenti ngerokok? Ada kok, PDPI sudah buat loh dok bukunya dok. Oh, Protokol PDPI. ini sudah buat bukunya tentang berhenti merokok. Sudah buat bukunya. Oke, jadi bisa nanti ada referensinya juga ya dok, jika nanti ada yang mau buka untuk konseling kelompok bagi orang yang ketergantungan rokok itu tersebut. Nah ini ada kayaknya termasuk curhat juga nih dok. Dok, suami pernah coba untuk mengurangi rokok diganti dengan permen. Bagaimana dok? Itu bisa kan jadi solusi. Nah itu usaha tuh dok. Saya balik nanya, berhasil apa enggak menggantikan rokok dengan permen? Hasil apa enggak? Hasilnya gimana? Karena isinya pasti beda ya, kecuali permen nikotin ya. Karena ada juga nikotin gum, ya permen karet nikotin kan juga ada itu. Tapi Indonesia belum masuk ya, nikotin gum itu. Ya nggak apa, itu usaha untuk berhenti merokok, makan permen boleh untuk membuat mulutnya bekerja kayak apa ya, kayak bekerja, perut tidak diem aja mulutnya. Itu nggak apa-apa, cuman apakah berhasil apa enggak itu kembali ke dari suaminya, berhasil apa enggak. Kalau berhasil alhamdulillah bagus. Hati-hati kalau kebanyakan permen ntar gulanya naik nanti. Ntar malah diabetes, hati-hati. Ya terlalu banyak juga permen. Kebanyakan juga diabetes ya dok. Baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya untuk terakhir 4 menit lagi mungkin. Ada yang mau langsung bertanya kepada Bapak Ibu? Mungkin ada Ibu Guru, Bapak Guru di sini yang ingin mengadukan kenakalan remaja. Banyak sekali ya sekarang yang sudah merokok di usia dini.
termasuk ini ya dok, terganggunya fertilitas dan kanker juga ya dok ya tadi Iya, yang bisa. dokter Tadi bilang. juga membuat disfungsi ereksi, kemudian pada ibu hamil, pada perempuan dapat menyebabkan terjadinya infertilitas ya. Resikonya juga bisa. Silakan Ibu Fatma, ada yang mau disampaikan? Apakah sudah cukup? Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Dok. Oke, terima kasih kepada Dokter Mirsyam, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan. Tapi Bapak Ibu jangan ada yang live dulu ya, karena di sini nanti habis ini kita ada kuis dulu. Kuis dulu ya, biar nanti bisa tambah semangat nih. Dokter Mirsyam, ada yang mau ini nggak dibikin kuis pertanyaan dari Dokter Mirsyam? Karena nanti ada hadiahnya, menarik. Yang pertama ada hadiah GoPay berupa uang lumayan lah jangan buat beli rokok ya, tapi beli minyak goreng sih ada bisa. Kira-kira ada mau satu pertanyaan dok buat audiens di sini, berhadiahnya untuk 2 orang. Mungkin Dokter Mirsyam bisa menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan simpel aja, jawaban singkat. Dari segitu banyaknya zat yang berbahaya di rokok, apa yang bisa menyebabkan apa yang bersifat karsinogenik? Nah, tuh Bapak Ibu, apa yang bersifat dari banyaknya zat-zat rokok, apa yang bersifat karsinogenik? Silahkan di chat, dijawab. Itu satu pertanyaan dok. Yang pertanyaan kedua dok. Oh, ada lagi ya? Berapa pertanyaan Mbak? Kira-kira berapa pertanyaan? Ada 2 pertanyaan dok. Apa ya? Ada 2 pertanyaan. Tadi kan ya, silahkan Bapak Ibu di chat, nanti jika benar Dokter Mirsyam akan nanti kita hubungi panitia juga untuk mendapatkan. Ada di slide saya menyatakan bahwa ada 3 penyakit penyebab kematian tertinggi akibat rokok di Amerika. Sebutkan 2 dan 3 aja. 2 dan 3. Ada 3 yang ada penyebab kematian tertinggi. Disebutkan yang pertama dan kedua. Ya, silakan Bapak Ibu nanti diseleksi sama panitia, silakan ketik di chatnya untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita akan memasuki agenda pemberian sertifikat secara simbolis kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas ilmu, waktu, dan kontribusi yang telah diberikan dalam kegiatan webinar nasional pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Randa Fahima Askar, kami persilakan untuk memberikan sertifikat secara simbolis kepada Dr. Mirsyam Ratiwiratmoko, spesialis paru FCCCP FEPSR. Silakan kepada Dr. Fahima. Pada panitia kita berikan sertifikat secara simbolis terlebih dahulu. Nah, ini udah banyak yang jawab juga nih, Dok. Nanti dihubungin panitia ya, Bapak Ibu. Mungkin sertifikatnya untuk Ibu Fahima. Ya. Sertifikat. Oh ya, pertanyaannya bisa diulang. Yang pertama tadi zat yang paling tinggi menyebabkan karsinogenik, yang kedua penyebab kematian, 3 penyebab kematian tertinggi, yaitu sebutkan 1 sampai 2-nya. 1 dan keduanya. Nanti jika ada jawaban yang paling benar, maka itu pemenangnya. Silakan menunggu sertifikat online-nya. Ini Bapak Sofwan. Ini sertifikatnya ya? Ya, lagi ditampilkan terlebih dahulu. Saya juga alumni Muhammadiyah Jakarta, Dok. Iya, ya. Tapi bertemu dengan dokter sepertinya, Dok. Ini Pak Sofwan pengen bertanya langsung?
sambil menunggu sertifikat? Enggak, tadi pertanyaan 1 dan 2 apa ya? Oh iya, tadi yang pertama, zat yang paling menyebabkan karsinogen yang kita katakan ada zat rokok, yang pertama itu, yang kedua adalah penyebab kematian paling tinggi, nomor 1 dan nomor 2-nya. Itu benar ya, Dok ya? Dok Laila, suaranya putus-putus, Dokter Laila. Oh, ini sinyalnya kayak sepertinya. Saya tuliskan di chat ya, Pak Sofwano ya. Baiklah, kepada Dokter Anda Ibu Fahima, kami persilakan untuk menyerahkan sertifikatnya kepada Dokter Mirsyam. Ya, ini sertifikat penghargaan kepada Dr. Mirsyam. Terima kasih atas partisipasinya dan kontribusi ilmunya untuk masyarakat. Semoga apa yang diberikan ini bermanfaat untuk masyarakat semua. Jazakallah khairan. Ya, Pak, terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Fahima dan terima kasih juga kepada Dr. Mirsyam. Halo. Iya. Sudah selesai ya kuisnya? Nanti akan dipilih oleh panitia Pak Sofwan. Sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan dari pemaparan Dr. Mirsyam Ratnawiratmoko. Yang pertama, rokok dan produk nikotin modern seperti vape maupun produk head not burn tetap memiliki resiko terhadap kesehatan dan dapat menyebabkan ketergantungan. Penggunaan produk-produk tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pilihan gaya hidup, karena nikotin merupakan zat yang memiliki tingkat adiksi tinggi. Dan yang kedua, persoalan rokok di Indonesia merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang sangat serius. Materi yang disampaikan menunjukkan tingginya jumlah penggunaan tembakau, tingginya proporsi perokok laki-laki dewasa, serta usia mulai merokok yang banyak terjadi sejak usia remaja bahkan anak-anak. Paparan asap rokok terhadap anak dan remaja juga masih menjadi persoalan penting. Ketiga, dampak rokok tidak hanya terbatas pada paru-paru, pernafasan, jantung, dan pembuluh darah, sistem pencernaan, kesehatan reproduksi, hingga kulit. Penggunaan vape pun bukan berarti bebas dari resiko, termasuk adanya resiko evali atau cedera paru terkait penggunaan produk rokok elektronik atau vaping. Keempat, berhenti merokok memang bukan sesuatu yang mudah. Keinginan untuk berhenti dapat terhambat oleh faktor biologis berupa adiksi nikotin, faktor psikologis berupa kebiasaan, serta faktor lingkungan dan tekanan sosial. Karena itu, proses berhenti merokok membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kemauan pribadi. Namun, ada satu pesan penting yang dapat kita bawa pulang hari ini, yaitu berhenti merokok selalu memberikan manfaat bagi kesehatan. Perbaikan tubuh dimulai secara bertahap setelah seseorang berhenti merokok, mulai dari perbaikan tekanan darah dan denyut jantung, normalisasi kadar karbon monoksida, hingga perbaikan fungsi paru dan penurunan risiko berbagai penyakit dalam jangka panjang. Dan bagi mereka yang ingin berhenti, terdapat beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan, mulai dari membulatkan niat dan menentukan motivasi memilih metode berhenti. Mengenali pemicu, menunda keinginan merokok, menjaga aktivitas fisik dan pola hidup sehat, meminta dukungan lingkungan, hingga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila diperlukan. Jadi, merdeka dari rokok dan vape bukan hanya tentang berhenti menggunakan suatu produk, tetapi tentang memilih kesehatan, melindungi keluarga, dan memberikan kesempatan bagi diri kita yang memiliki kualitas hidup yang baik. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat menjaga langkah nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati,
Rangkaian webinar Indonesia Merdeka dari Rokok dan Vape tentunya tidak berhenti sampai pada pertemuan pada pagi hari ini. Sebagai bagian dari keberlanjutan kegiatan, kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam grup komunitas yang telah disiapkan oleh panitia. Melalui komunitas tersebut, Bapak Ibu dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan-kegiatan dan edukasi kesehatan berikutnya dari Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad Departemen Kesehatan. Tautan untuk bergabung akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung. Terima kasih dan sekali lagi kami menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Mirsyam atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita benar-benar mengakhiri rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, ada satu agenda kecil yang sudah disiapkan oleh panitia untuk para peserta, yaitu tadi yang kuis ya. Nanti kita akan memilih beberapa yang jawabannya benar, nanti bisa dihubungi panitia. Kira-kira sudah ada jawaban yang benar untuk panitia? Kak Devi mungkin sudah ada jawaban yang benarnya? Kira-kira, nah ini ada banyak yang zat karbon monoksida, kayak yang lain. Oke, zat toksik. Oke, untuk sudah banyak yang menjawab nih dokter, kira-kira jawaban dari dokter Misamnya, yang pertanyaan yang pertama adalah zat yang paling tertinggi untuk menyebabkan karsinogenik adalah apa dok? Jawaban yang benar? Dokter Misam masih bergabung? Oke, baiklah Bapak Ibu, jika Dokter Mesa sudah tidak bergabung lagi, nanti untuk pertanyaan dan jawaban yang benarnya, nanti kita akan lanjutkan di chat diskusi ya. Dan pemenangnya nanti akan kita hubungi oleh panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung rangkaian webinar nasional Indonesia Merdeka dari Rokok dan Vape dengan tema adiksi pada rokok dan vape serta upaya penanggulangannya. Dari pertemuan pagi hari ini, kita belajar bahwa persoalan rokok dan vape bukan hanya persoalan kebiasaan, tetapi berkaitan erat dengan adiksi kesehatan, lingkungan, serta kualitas hidup seseorang. Semoga pengetahuan yang telah kita dapatkan hari ini dapat menjadi pengingat bagi diri kita, keluarga maupun lingkungan di sekitar kita untuk bersama-sama membangun kehidupan yang lebih sehat. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumbernya Dr. Mirsyam Ratri Wiratmeko, spesialis paru FCCCP FEPSR, selaku narasumber. Ketua Umum Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad, Dr. Randa Fahima Askar, Ketua Departemen Kesehatan PB Wanita Al-Irsyad, Dr. Rehana Kudah, dan seluruh jajaran pengurus dan panitia serta seluruh Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktu dan mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan Indonesia yang merdeka dari rokok dan vape. Saya, Dr. Laila Abdul Aziz, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada pagi hari ini, memohon maaf apabila selama memandu jalannya kegiatan terdapat kekurangan, kesalahan, dan penyampaian maupun hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semuanya. Sukses selalu ya.
Terima kasih untuk webinarnya yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Santos seorang guru agama muda, kita meditasi. Tapi saat seorang murid bertanya, siapa Tuhan dalam Buddha? Ia terdiam. Bisa satu pun menjawab dengan pasti. Dari sana pencariannya dimulai. Ia masuk Katolik, aktif di gereja sebagai karismatik. Tapi konsep Trinitas membuatnya bertanya lagi. Yang mana Tuhan sebenarnya? Tak puas, ia beralih ke Protestan, mendalami penginjilan. Tapi saat diajari bahwa pencurahan kudus hanyalah sugesti masa, ia merasa dibohongi. Santoso akhirnya meninggalkan semua agama yang pernah dianut